pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Berita Javo News, yaitu program yang menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia kuliner di ibu kota. Nah, betul sekali, tak hanya membahas soal cita rasa saja pemirsa, kami juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif di balik setiap hidangan yang tak hanya sekedar menggugah selera saja, tetapi juga syarat makna budaya. Dan saya Ferisa Linggara di Simanjuntak, serta saya Arini Widiawati yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk menjelajahi kelezatan khas Jakarta yang penuh warna dan cerita. Nah, pemirsa, Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang tak pernah tidur. Di setiap sudutnya tersimpan sejuta rasa dan kisah kuliner yang kaya akan nilai budaya, dimulai dari kerak telur, soto Betawi, es lendang mayang, bir peletok, hingga kue rangi. Semua itu menjadi simbol keberagaman dan identitas kuliner masyarakat Betawi. Namun, di tengah modernisasi dan gaya hidup serba cepat, masyarakat kini tak lagi hanya menilai kuliner dari rasa semata. Suasana tempat, konsep penyajian, hingga pengalaman yang ditawarkan menjadi bagian penting yang turut menentukan daya tarik sebuah hidangan. Inovasi pun bermunculan dari para pelaku usaha kuliner agar cita rasa khas Betawi tetap dicintai lintas generasi. Menarik sekali ya pemirsa, kalau kita bicara tentang kuliner Jakarta, rasanya tidak lengkap tanpa membahas tempat yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat untuk menikmati hidangan khas Betawi. Salah satunya tentu saja kawasan Monas yang juga menjadi tempat ruang publik favorit warga ibu kota. Nah, betul sekali Ferisa, terutama di akhir pekan. Kawasan Monas selalu ramai dikunjungi oleh warga masyarakat dari pagi hingga malam. Bukan hanya itu saja pemirsa, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah juga mempercantik kawasan Monas agar semakin nyaman. Area di sekelilingnya kini dilengkapi jalur pejalan kaki yang luas, dengan area kuliner yang tertata rapi, hingga tempat duduk yang memungkinkan wisatawan menikmati pemandangan Tugu Monas sambil menyantap kuliner khas Jakarta. Dan menariknya lagi, banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan area sekitar Monas untuk memperkenalkan kembali makanan khas Betawi kepada masyarakat yang luas. Jadi, di tengah megahnya simbol kebangsaan ini, kita juga bisa merasakan kehangatan cita rasa tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa suasana kuliner di kawasan Monas dan bagaimana antusiasme masyarakat menikmati berbagai sajian khas Betawi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Dominico Deo Christian yang berada langsung di lokasi. Silakan Deo, bagaimana suasana di sana? Baik, terima kasih Arini. Halo pemirsa, saya Dominico Deo Christian melaporkan langsung dari kawasan Monas di daerah Jakarta Pusat. Kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi kebanggaan masyarakat Betawi. Pemirsa, tempat ini bukan hanya dikenal sebagai destinasi kuliner dan tempat wisata, tetapi juga sebagai simbol perjuangan bangsa yang membuat tempat ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah untuk menikmati wisata sejarah. Di sini, di setiap sudutnya, terdapat cerita dan cita rasa yang menunjukkan kekayaan budaya Betawi. Di sini, pengunjung tidak hanya dapat menikmati hidangan tradisional yang menggugah selera, tetapi juga dapat menyaksikan langsung keindahan monumen nasional, hingga mencicipi kuliner klasik yang sulit ditemukan di tengah-tengah kota besar. Suasana yang hangat dan nuansa yang kental membuat tempat ini bukan sekedar tempat makan, melainkan juga ruang bagi masyarakat untuk menikmati kembali akar budaya Betawi yang sesungguhnya. Di sekitar kawasan ini, pemirsa dapat menjumpai deretan warung dan pedagang kaki lima yang menjajakan beragam kuliner legendaris khas Jakarta. Bagi Anda pencinta manis, pemirsa, jangan lupa untuk mencoba es teler, minuman khas Indonesia yang memiliki cita rasa yang manis dan menggoda lidah. Es teler terbuat dari campuran buah-buahan seperti alpukat, kelapa muda, dan nangka, dengan dicampur dengan sus kental manis, sirup, dan serutan es. Keunikannya terletak pada perpaduan buah yang menyegarkan dan manis lembut susu, sehingga tak hanya menggoda lidah, tetapi juga menyegarkan tubuh.
Ngomongin tentang makanan, di sini ada salah satu makanan yang wajib banget dicoba adalah soto Betawi. Soto Betawi ini terkenal banget dengan kuah kaldunya yang sangat begitu kental dan gurih karena dibuat dari campuran antara susu dan santan. Lalu ada isinya, ada daging sapi yang sangat empuk dan irisan kentang dan tomat serta emping dan bawang goreng. Pastinya satu mangkok makanan itu pastinya bikin perut kita kenyang. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Ibu Sumi, yang memiliki warung di kawasan Monas yang telah berjualan kurang lebih 5 tahun. Selamat sore Ibu Sumi. Boleh diceritakan sedikit Ibu bagaimana awalnya Ibu berjualan hingga akhirnya berjualan di Monas? Awalnya saya kerja terus sejalan beriringnya waktu terus punya sendiri gitu. Udah 5 tahun ini turun temurun sih semua. Dari ayah ke anak, terus dari suami ke istri gitu. Baik Bu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa yang membuat makanan khas Betawi ini masih bertahan dan tetap diminati oleh orang-orang walaupun banyak makanan modern yang muncul di Jakarta? Ya mungkin dari ciri khasnya ya, kalau orang dari daerah kan menanya gitu, ciri khas Jakarta apa, kan di sini banyak, ada gado-gado, terus ada lontong sayur, ada kerak telur, soto Betawi, es teler, itu kan banyak, mungkin dari ciri khasnya yang nggak bisa dihilangin. Kalau kan di sini kan wisata, dan wisata Jakarta ini harus ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu kayak semacam makanan tradisionalnya, kayak oleh-olehnya gitu. Terus ada makanan juga, makanan dodol khas Betawi ada juga di sini. Baik Bu. Yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk makanan khas Betawi ini, khususnya di kawasan Monas ini Bu? Ya semoga aja tambah lancar, tambah diminati oleh warga lainnya, terus makin sukses lah pedagang Monas ini. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses selalu Ibu untuk usahanya dalam melestarikan makanan budaya khas Betawi ini Bu. Terima kasih Bu. Pemirsa, dari kawasan Monumen Nasional kita dapat belajar bahwa kuliner bukan sekedar makanan, melainkan warisan yang penuh makna. Cita rasanya yang khas membuat rakyat Betawi menjaga identitas dan jati diri budayanya di tengah-tengah derasnya arus modernisasi. Demikian liputan kuliner di kawasan Monumen Nasional. Semoga dapat menginspirasi Anda untuk lebih mengenal, mencintai, dan melestarikan kuliner tradisional Betawi sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Saya Dominico Dio Christian, melaporkan langsung untuk Javo News, kembali ke studio. Terima kasih Deo atas liputannya yang sangat luar biasa. Wah, jadi lapar ya melihat berbagai macam makanan dan minuman khas Betawi tadi. Semua terlihat begitu sangat menggugah selera. Betul banget. Semoga liputan kali ini membuat kita semua lebih bangga dengan kekayaan kuliner Betawi. Dan tentu, semoga kuliner tradisional Indonesia terus lestari dan dikenal hingga ke generasi muda. Kami dari Javo News pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya. Hanya di Javo News, menggali rasa, menjaga budaya.